Alexa Bliss anggota baru Wyatt Six. The Viking Raiders bukan The Lucha Bros. AEW nggak kasih Ethan Page kesempatan seperti WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Alexa Bliss anggota baru Wyatt Six. The Wyatt Six pertama kali muncul di Raw bulan Juni lalu. Debut di ring bulan Agustus, tapi ada satu pertanyaan yang masih ngambang tentang mereka. Kenapa grup ini cuma punya 5 anggota? Tapi sepertinya itu bakal segera berubah. Di episode Raw minggu ini, beberapa penonton jeli ngeliat boneka Lily, kayak yang dulu sering dibawa Alexa Bliss pas dia kerjasama sama The Fiend, karakternya Bray Wyatt. Boneka itu kelihatan di rak belakang saat segmen Liv Morgan dan Dominic Mysterio. The Wyatt Six sebelumnya udah beberapa kali muncul lewat simbol-simbol di segmen yang melibatkan bintang-bintang yang akhirnya berkhianat ke partner atau grup mereka. Menariknya, ada juga gambar Mercy the Buzzard yang kelihatan di segmen lain yang melibatkan Judgment Day. Alexa Bliss udah lama dirumorkan bakal jadi anggota ke-6 dari Wyatt Six karena koneksi dia sama Bray Wyatt dan story-lainnya bareng Uncle Howdy di bulan Januari tahun 2023. Yang akhirnya terhenti karena dia hamil dan punya anak. Aktivitas media sosialnya akhir-akhir ini juga bikin banyak orang makin curiga. Dan kehadiran boneka Lily di belakang panggung pasti bikin rumor soal kembalinya Alexa Bliss ke Wyatt Six makin panas. Menurut kalian, apakah kalian setuju kalau Alexa Bliss kembali dan menjadi anggota The Wyatt Six? Komen di bawah. The Viking Raiders bukan The Lucha Bros. Sebuah video misterius di episode Raw minggu ini mungkin jadi petunjuk kembalinya tag team populer yang udah lama absen. Selama siaran, ada cuplikan video lingkaran yang terbakar, mirip perisai, dengan rune di dalamnya yang ikut terbakar. Satu-satunya suara di video itu, selain api yang berkobar, adalah suara pria yang bilang, takdir sudah ditentukan. Pengguna media sosial ngertiin rune itu dari bentuk alfabet runik tertua jadi kata war. Yang bikin banyak fans yakin video itu adalah teaser buat kembalinya Eric dan Ivar, The Viking Raiders. Diungkapkan pada bulan Mei lalu kalau masa depan Ivar di dunia gulat sempat nggak pasti. Dia sebelumnya tampil di NXT sebelum akhirnya nggak muncul lagi karena cedera. Yang bikin banyak orang bingung apakah cederanya beneran atau enggak. Ivar waktu itu klarifikasi di media sosial kalau dia beneran cedera dan cedera itu sangat serius, tapi belum dioperasi. Akhirnya, ada laporan terbaru yang ngumumin kalau Ivar udah operasi tulang belakang di bulan Mei. Eric, partnernya, juga udah menjalani operasi fusi leher pada bulan September tahun 2023 sebelum Ivar cedera. Tapi belum ada informasi kapan mereka berdua bakal sembuh dan kembali ke ring lagi. Jadi kabarnya bukan teaser buat Lucha Bros tapi teaser buat The Viking Raiders. Menurut kalian, apakah The Viking Raiders bisa jadi juara tag team lagi di WWE? Komen di bawah. AEW nggak kasih Ethan Page kesempatan seperti WWE. Ethan Page keluar dari AEW di awal tahun 2024 dan membuat debut mengejutkan di WWE NXT pada episode tanggal 28 Mei. Beberapa minggu kemudian, dia memenangkan NXT Championship di NXT Heatwave. Sejak itu, dia terus memegang gelar tersebut. Berbicara di podcast Inside with Chris Van Vliet, Ethan Page mengomentari keputusannya meninggalkan AEW. Sudah waktunya. Aku nggak dapat apa yang aku dapatkan di sini, yaitu kesempatan buat menunjukkan apa yang aku bawa ke meja. Ethan Page selalu ditanya apakah dia berpikir kalau karirnya akan seperti sekarang saat dia keluar dari AEW. Dan dia mengakui kalau dia nggak yakin akan seperti sekarang. Nggak, aku udah punya 70 jadwal independen karena aku berpikir, aku punya 2 anak, ada rumah, mobil-mobil ini, aku pindah ke Amerika, kita baru saja dapat green card. Ini tempat tinggal kita sekarang. Jadi aku harus pastiin anak-anakku makan dan tagihan dibayar. Jadi aku nggak yakin WWE akan mengontrakku waktu itu. Ethan Page dijadwalkan buat mempertahankan NXT Championship melawan Trick Williams yang akan diwasiti oleh CM Punk pada episode WWE NXT tanggal 1 Oktober di CW Network. Menurut kalian, apakah AEW menyia-nyiakan seorang bintang seperti Ethan Page? Komen di bawah. Last Monster Standing Match. Bronson Reed dan Braun Strowman terus berantem kayak nggak ada habisnya di Raw. Dan akhirnya mereka bakal menyelesaikan semuanya di Raw minggu depan. Di Raw minggu kemarin, Reed dan Strowman seharusnya duel di pertandingan tunggal.
Tapi malah belum mulai udah ribut duluan, hancurin barikade dan meja, bahkan sampai nabrak tembok. Minggu ini, waktu Dominic Mysterio dan Liv Morgan masuk ke arena, Reed dan Strowman lanjut berantem lagi, kali ini sampai ngerusak stand merchandise. Ribut mereka nggak berhenti di situ. Waktu Reed mau lawan The Miz, tiba-tiba The Monster Among Men alias Strowman datang ngerusak suasana. Jelas dia belum kelar sama Bronson Reed. The Miz pun langsung nuntut Strowman karena udah ngerusak momennya, seperti yang dia bilang ke Karrion Kross sebelumnya di belakang panggung. Tapi dia malah kejebak dalam ribut antara Strowman dan Reed. Setelah numbangin Miz dan beberapa security, Bronson Reed akhirnya mundur ke arah rem, sementara Strowman naik ke tali ring buat pamerin dominasinya. Adam Pearce kemudian ngumumin kalau minggu depan mereka bakal nyoba menyelesaikan masalah ini dengan lebih resmi, yaitu Braun Strowman melawan Bronson Reed dalam pertandingan Last Monster Standing. Menurut kalian, siapa nih yang bakal menang di pertandingan Last Monster Standing? Komen di bawah. Carmelo Hayes bilang bukan Triple H yang bikin WWE sukses sekarang. WWE Superstar Carmelo Hayes baru-baru ini berbicara dengan Stephen Mulhausen dari Sport Illustrated. Ketika ditanya apakah dia merasa kalau Triple H bukan orang yang memimpin sekarang, WWE nggak akan mengalami periode kesuksesan seperti ini. Melo bilang dia percaya kalau rosternya lah yang bikin perusahaan jalan seperti sekarang. Namun, Melo juga ngasih kredit ke Triple H karena sangat terlibat secara langsung dengan setiap talent. Aku pikir dengan talent yang kita punya ya, aku rasa talent yang kita punya itu yang bikin semuanya jalan kayak gini. Rosternya keren banget. Roster udah pernah keren sebelumnya. Orang-orang selalu bilang, wah ini roster paling keren. Ada banyak roster hebat, tapi aku rasa semua orang lagi on fire sekarang. Entah itu motivasi dari mana, aku nggak tahu. Aku tahu secara pribadi, aku selalu berusaha jadi hebat gak peduli siapa yang bertanggung jawab. Aku rasa banyak orang punya mindset yang sama. Bukan karena, oh sekarang aku bisa kerja lebih keras, sekarang aku bisa berusaha lebih baik. Bukan itu, gak pernah seperti itu. Tapi aku rasa Hunter lebih terlibat secara langsung dengan talent secara individu. Jadi mungkin ide-ide kita bisa diwujudkan, daripada cuma punya satu ide tunggal. Aku gak tahu, aku gak ada di sana dulu. Aku cuma tahu yang kualami sekarang. Jadi aku gak bisa bicara soal masa lalu. Tapi sejauh ini sih luar biasa. Perjalananku fantastis. Aku gak bisa mengeluh kalaupun aku mau. Menurut kalian, apakah kesuksesan WWE sekarang itu karena Triple H atau karena para superstarnya? Komen di bawah. Update cedera Nikita Lyons. Bintang NXT ini sudah menderita cedera lutut hampir sepanjang karirnya di perusahaan. Dia mengumumkan di tahun 2022 kalau dia mengalami sobek MCL dan harus pakai penyangga lutut setiap bertanding setelah cedera itu. Sayangnya, kondisinya makin parah. Di bulan Januari tahun ini, Nikita Lyons mengalami robek ACL dan meniskus yang membuatnya harus istirahat beberapa bulan. Dia berharap bisa kembali tepat waktu untuk Halloween Havoc, dan update terbaru mungkin menunjukkan dia bakal segera tampil. Nikita Lyons ngepost update soal kondisinya di Twitter. Bintang NXT ini ngasih tahu kalau udah 8 bulan sejak operasinya, dan sekarang dia pakai penyangga lutut di kedua kakinya. Dia juga bilang kalau dia nggak bakal menyerah dan bakal segera kembali. Kalau dia benar-benar ingin kembali di NXT Halloween Havoc tahun ini, dia harus buru-buru. Sekitar 1 bulan lagi menuju acara itu dan belum ada footage dia kembali ke ring. Jadi bakal mepet buat bisa masuk ke dalam daftar pertandingan. Halloween Havoc tahun ini bakal berlangsung hari Minggu tanggal 27 Oktober di Giant Center di Hershey, Pennsylvania. Acara ini jadi target realistis buat Nikita Lyons, tapi kita lihat aja apakah lututnya bakal diizinkan buat bertanding atau tidak. Menurut kalian, apakah Nikita Lyons itu punya masa depan yang cerah di WWE? Komen di bawah. Vince McMahon berusaha cegah dokumenternya tidak rilis. Mantan ketua WWE bersiap-siap buat rilis film dokumenter baru di Netflix tentang kehidupannya di minggu ini. Awalnya, dokumenter ini diharapkan bakal menggambarkan kehidupan dia secara positif. Tapi tuduhan terbaru terhadap Vince McMahon udah mengubah arah produksinya. Menurut laporan terbaru, dokumenter yang akan datang ini hampir selesai di tahun 2022, tepat saat Vince McMahon mundur dari posisinya sebagai CEO WWE. Ini terjadi sebelum semua tuduhan serius mulai muncul. Laporan itu melaporkan kalau setelah WWE gabung dengan TKO, Vince McMahon sempat mencoba membeli hak atas dokumenter ini. Dia jadi ragu setelah melihat beberapa cuplikan awal dan berusaha menghentikan program ini supaya nggak ditayangkan. Namun, Netflix menolak permintaan itu. Mereka malah menambahkan kontroversi tentang tuduhan pelecehan seksual dan pembayaran uang bungkam ke dalam dokumenter. Lalu,
Mereka melaporkan kalau hanya 2 hari setelah WWE mendapatkan kesepakatan $5 miliar dengan Netflix untuk menayangkan Monday Night Raw di platform, Janelle Grant melayangkan gugatan tentang dugaan perilaku mantan ketua WWE itu. Setelah gugatan dilayangkan, sutradara Chris Smith memindahkan tanggal rilis Mr. McMahon yang awalnya direncanakan bulan Maret. Laporan itu juga melaporkan bahwa pengunduran diri Vince McMahon yang sangat terkait dengan gugatan dan tuduhan itu menjadi bagian penting dalam versi yang akan dirilis minggu ini. Vince McMahon sudah merilis pernyataan tentang dokumenter ini sebelum penayangannya. Dia mengklaim kalau banyak hal yang salah ditafsirkan atau dibiarkan begitu saja dengan tujuan membuat penonton bingung. Konten program ini tampaknya sudah banyak berubah sejak keterlibatan Vince McMahon pada tahun 2022. Mr. McMahon akan tayang perdana di Netflix mulai hari ini. Menurut kalian, apakah kalian akan menonton dokumenter ini? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we were impossible.